Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, eh, nama saya Reza Artebawa selaku tim dari sekolahdigital.id yang dimana juga pengembang daripada platform sekolahdigital.id tersebut. Jadi sebelum kita membahas apa itu sekolah digital, jadi sekolah digital ini memang platform sudah digaungkan sejak lama apa yang tadi dikatakan oleh Pak Nurjolis. Dari berbagai aplikasi yang tadinya hanya satu, 2, 3, dan sekarang Alhamdulillah aplikasi sekolah digital ini sudah memiliki 14 aplikasi. Dan di antara dari 14 aplikasi tersebut, itu dikonsep oleh orang kementerian. Karena konsep-konsepnya kita tidak langsung memproduk dari awal, maksudnya dari nol, tapi kita menyesuaikan kebutuhan pada saat itu. Dan kita juga selalu update setiap fitur-fitur yang ada dalam aplikasi sekolahdigital.id. Materi presentasi pada hari ini mungkin terutama yang pertama pengantar digitalisasinya, yang kedua kisah sukses digitalisasi atau bisa dibilang testimoni dari sekolah yang memakai produk dari sekolahdigital.id. Lalu yang ketiga ada manfaatnya, lalu pengenalan aplikasi sekolah digital, dan yang kelima adalah strategi sukses untuk digitalisasi sekolah. Jadi poin penting dari sekolahdigital.id ini sebenarnya sudah terpampang dengan jelas. Jadi bahwasannya tujuannya untuk meningkatkan efisiensi. Jadi yang tadinya konvensional itu diubah menjadi modernisasi. Yang tadinya guru, orang tua atau siswa itu tidak memiliki komunikasi atau transparansi dalam manajemen pembelajaran, dengan adanya platform sekolahdigital.id ini itu menjadi lebih transparan dan orang tua jadi tahu aktivitas apa anak didiknya di sekolah, dan guru juga bisa melaporkan hal tersebut ke orang tua melalui aplikasi sekolahdigital.id. Dan ini ada beberapa manfaatnya, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwasanya siswa dapat mendapatkan pengetahuan yang lebih karena pembelajaran dialihkan atau dimodernisasikan dengan digitalisasi, dan juga lebih relevan seperti ada perpustakaan hybrid, ada manajemen seperti CBT. Jadi kita lebih menekankan paperless. Nah, karena Kementerian Pendidikan ini memiliki visi yaitu memperkuat profil penguatan Pancasila, salah satunya adalah paperless. Makanya sekolah digital.id hadir di situ sebagai pelopor dari CBT. Dan ini adalah salah satu atau dari produk yang SMA 2 Cibinong Bogor pakai. Nah, salah satunya ada CBT, ada mading digital, ada absensi, ada e-counseling atau bimbingan konseling, ada kantin digital, dan lain sebagainya. Ini salah satu SMA 2 Cibinong Bogor, yaitu salah satu sekolah yang ada di Kota Bogor atau Kabupaten Bogor untuk dijadikan sebagai pilot project. Bahwasanya sekolah SMA 2 Cibinong Bogor ini sudah memakai seluruh aplikasi dari sekolahdigital.id, yaitu dengan total ada 14 aplikasi. Dan sudah diimplementasikan sekitar 4 tahun. Dan SMA 2 Cibinong Bogor itu adalah salah satu klien kita yang sudah menggunakan layanan produk dari sekolahdigital.id. Untuk slide selanjutnya ada beberapa aplikasi sekolah digital yang mungkin nanti akan dijelaskan sekilas satu persatu. Nah, ini ada 14 aplikasi yang tadinya ada satu, 2, 3 aplikasi, dan alhamdulillah sekarang sudah terdevelop sebanyak 14 aplikasi. Yang tadinya fiturnya hanya sebatas A sampai sekarang sudah bisa fiturnya sampai Z. Jadi alhamdulillah developer atau pengembangnya sudah menyesuaikan hal tersebut di dalam aplikasi kami. Yang pertama ada data center, di mana data center adalah suatu aplikasi yang sudah pasti include. Jadi apabila nanti ada customer atau sekolah yang memesan aplikasi ke kita, itu sudah include dengan data center. Karena data center ini adalah sebagai pengelola data siswa, guru, pegawai, dan yang lainnya. Dan fitur yang diunggulkan dari data center ini salah satunya adalah sudah tersinkronisasi dengan Dapodik atau data pokok pendidikan secara otomatis. Yang nantinya sekolah tersebut sesuai pengolahan datanya sesuai dengan standar nasional seperti Rombel,
atau kelas, dan yang lain sebagainya. Nah, data center ini sudah terintegrasi oleh seluruh aplikasi yang ada di sekolahdigital.id. Jadi ibaratnya bisa kita katakan data center ini adalah salah satu portal dari semua aplikasi tersebut. Lalu yang kedua ada yang namanya CBT, Computer Based Test. Ini sangat populer sekali ya, dipakai oleh beberapa sekolah. CBT ini salah satu yang paling populer. Karena kenapa? Karena dari banyak sekolah itu pasti perlu yang namanya manajemen ujian. Jadi tidak hanya ujian nasional atau ujian tengah semester, jadi bisa juga sebagian bahan latihan seperti tryout dan yang lainnya. Karena CBT ini juga memiliki fitur yang banyak sekali gitu. Salah satunya adalah proteksi. Jadi aplikasi CBT ini memiliki dua proteksi. Yang pertama ada proteksi potong nilai dan juga yang kedua ada proteksi lockout. Jadi bisa menyesuaikan nanti, bisa memilih dari sekolah. Jadi apabila nanti siswa tersebut ketahuan ibaratnya melanggar, nanti akan terkena proteksi tersebut, gitu. Dan ini sudah disesuaikan dari zaman ke zaman. Jadi permintaan sekolah itu, oh ternyata masih ada celah keamanannya. Nah, itu ditingkatkan kembali sampai sekarang, alhamdulillah sudah terproteksi dengan baik dari aplikasi CBT. Dan SMA 2 Cibinong salah satu sekolah yang sudah menggunakan aplikasi CBT ini dengan kapasitas siswa sebanyak 1.000 lebih. Kalau tidak salah waktu itu informasi yang terakhir yang saya terima itu sekitar 1.029 siswa itu menggunakan CBT secara bersamaan. Berarti sudah terbukti bahwa CBT ini memang sudah memadai di sekolah tersebut. Lalu aplikasi yang ketiga, sekolah digital juga memiliki yang namanya perpustakaan digital atau perpustakaan hybrid. Jadi perpustakaan hybrid ini selain kita membaca buku, jadi juga terdapat ada manajemen peminjaman buku. Jadi tidak hanya kita datang langsung ke perpustakaan secara langsung, itu tidak perlu. Kita bisa melakukan booking atau peminjaman melalui aplikasi tersebut. Nah, nanti eh, admin atau dari si perpustakaan tersebut mengetahui bahwasannya kode pinjaman tersebut ada dalam aplikasi tersebut. Dan jadi ada dua metode buku. Jadi ada metode buku digital dan juga buku fisik. Dan itu sudah terintegrasi di dalam aplikasi perpustakaan hybrid. Selain masalah buku, juga di dalam aplikasi ini mendukung yang namanya pendukung aktivitas siswa, karya siswa. Jadi apabila nanti ada siswa yang bisa membuat seperti podcast atau teater ataupun artikel atau karya ilmiah, itu bisa di develop atau di-upload di dalam aplikasi perpustakaan hybrid ini. Jadi selain perpustakaan ini memberikan fasilitas untuk membaca buku atau meminjam buku, juga memberikan fasilitas untuk mengapresiasi karya siswa atau sekolah tersebut. Nah, nanti sekolah lain bisa melihat dari aplikasi tersebut. Jadi ini sudah powerful ya. Jadi banyak sekali fitur yang ada di perpustakaan hybrid. Dan juga perpustakaan hybrid ini memiliki fitur radius. Jadi apabila sekolah tersebut di dalam radius sekian, itu bisa diatur atau disetting di dalam aplikasi tersebut. Ini juga salah satu fitur dari aplikasi perpustakaan digital, bahwasannya nanti bisa melakukan rekap untuk statistik perpustakaan per judul. Misal dari buku tersebut atau dengan judul tersebut, stok tersebut ada berapa di tanggal tersebut. Nah, nanti sudah terakumulasi atau termonitoring di dalam aplikasi perpustakaan hybrid. Dan juga ada halaman depan yang memberitahu para user bahwasanya siapa saja sih yang login dalam aplikasi tersebut. Nah, nanti akan terlihat dari aplikasi perpustakaan hybrid tersebut. Nah, aplikasi selanjutnya yaitu ada aplikasi mading digital. Ini juga banyak sekolah yang sudah menggunakan aplikasi mading digital tersebut. Nah, salah satu dari mading digital ini selain menampilkan berbagai karya siswa ataupun pengumuman ataupun profil galeri sekolah, juga bisa memberikan fitur manajemen buku tamu. Jadi nanti apabila ada tamu yang ingin berkunjung sekolah dengan keperluan tertentu, nanti bisa melalui scan barcode yang ada di aplikasi tersebut. Nah, nanti kan biasanya sekolah itu menyediakan seperti display TV. Nah, nanti di display TV tersebut sudah disediakan yang namanya scan untuk QR code-nya. Nanti tamu langsung isi melalui handphonenya. Nah, itu untuk mempermudah kita untuk melacak tamu yang akan datang. Itu bisa melalui aplikasi mading digital. Dan juga ada yang namanya video wall. Jadi seperti mirip seperti perpustakaan, apabila nanti ada karya siswa,
ataupun prestasi sekolah tersebut itu bisa ditampilkan di mading digital. Nah, dan itu diakses melalui dua platform, bisa melalui device mobile, yaitu bisa melalui device desktop. Nah, itu sudah responsif. Jadi tidak hanya melalui display TV saja nanti, orang lain juga bisa melihat sekolah tersebut melalui mobile. Jadi tidak intranet lah, jadi internal. Jadi eksternal juga pun bisa melihat sekolah tersebut melalui aplikasi mading digital. Nah, ini adalah salah satu fitur buku tamu digital yang ada di aplikasi Mading. Jadi nanti apabila nanti sudah mengisi, sudah capture foto, dia akan masuk ke dalam aplikasi dashboard adminnya. Baru akan tahu siapa tamu yang akan datang di tanggal tersebut, di tanggal sekian, dengan keperluan apa, itu sudah termonitoring di dalam aplikasi Mading digital. Selanjutnya, ini aplikasi yang sangat populer juga, yaitu Presensi, di mana kita memiliki dua, yaitu untuk manajemen admin dan juga untuk mobile. Jadi nanti siswa itu atau guru itu absen melalui handphonenya saja gitu. Atau mungkin kalau misalkan sekolah tersebut ingin memakai seperti mesin fingerprint atau mesin absensi itu bisa. Cuman karena tidak semua sekolah mungkin memiliki biaya untuk mengeluarkan hal tersebut, makanya kita berikan solusi yaitu menggunakan mobile saja. Jadi bisa melalui capture foto. Dan itu sudah disertai dengan fitur-fitur yang memproteksi. Jadi tidak bisa lagi memanipulasi foto tersebut. Dan kita juga nanti kan pakai yang namanya tag geolocation. Jadi mungkin bisa meminimalisir siswa tersebut untuk menggunakan fake GPS atau GPS palsu. Nah, nanti di aplikasi ini sudah tersedia fitur tersebut. Jadi kita bisa melihat presensi tersebut melalui mobile saja dan orang tua pun tahu siswa tersebut apakah hari ini masuk atau apa tidak masuk, itu nanti akan termonitoring di dalam manajemen presensi. Nah, lalu aplikasi tersebut juga menyediakan fitur untuk laporan absensi. Jadi bisa mencetak absensi, bisa per siswa, bisa per periode, ataupun rekapan yang lain sesuai kebutuhan sekolah tersebut. Nah, nanti itu bisa jadikan bahan acuan, bahan acuan wali kelas mungkin untuk kehadiran dari siswa-siswinya. Aplikasi selanjutnya yaitu ada UKS digital. UKS digital ini juga banyak dipakai oleh sekolah. Nah, salah satunya SMA 2 Cibinong Kabupaten Bogor sudah menggunakan UKS digital, di mana SMA 2 Cibinong itu mempunyai dokter sendiri. Nah, kebetulan memiliki dokter sendiri di dalam UKS tersebut. Jadi untuk masalah konsultasi, masalah rekam medis, masalah check up, masalah obat itu sudah tahu prosedurnya. Jadi tinggal memanfaatkan UKS ini gitu. Jadi tidak perlu lagi mungkin sekolah tersebut repot gitu untuk manajemen dari UKS gitu. Jadi nanti sudah banyak lah fitur yang ada dalam aplikasi UKS ini. Salah satunya yaitu ada rekam medis secara rutin dan juga secara eh, per periode. Biasanya itu per pekan seperti ada vaksinasi itu bisa terekap di dalam aplikasi UKS. Nah, aplikasi selanjutnya yaitu adalah dompet digital. Dompet digital ini cukup trending pada masanya karena dompet digital ini terintegrasi dengan kantin digital. Jadi siswa eh, bi- lebih ditekankan untuk menggunakan pembayaran secara cashless atau tanpa tunai. Jadi bisa melakukan untuk scan seperti kris dan yang lain sebagainya melalui dompet digital. Jadi siswa itu bisa top up untuk pembelian kantin atau pembayaran SPP mungkin untuk sekolah swasta itu bisa melalui dompet digital. Nah, nanti termonitoring dalam satu aplikasi ini. Dan orang tua pun nanti akan tahu nanti uang tersebut atau transaksi tersebut itu kemana saja jalurnya. Nanti akan termonitoring melalui dompet digital. Dan ini sudah didevelop dengan berbagai update-update sampai versi sekarang ini yang terbaru. Nah, ini masih terintegrasi dari dompet digital. Nah, sekarang versi kantin digital. Nah, kantin digital ini manajemen kantin ya, ibaratnya kalau sekolah itu ingin kantin tersebut terdigitalisasi, ini sangat cocok sekali karena kita tidak perlu lagi siswa tersebut datang langsung gitu. Jadi kan kalau ngantri mungkin agak kerepotan lama gitu. Jadi bisa booking melalui aplikasi mobile. Nah, nanti dari si merchant tersebut, dari pedagang atau penjual di kantin tersebut juga memiliki akun untuk melihat bahwasannya siswa tersebut memesan apa saja dan ada berapa banyak. Nah, itu
akan termonitoring melalui aplikasi kantin digital. Untuk pembayarannya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu menggunakan dompet digital. Nah, itu sudah terintegrasi. Jadi, eh, role yang akan digunakan atau akses yang digunakan itu ya salah satunya siswa, guru, dan juga pedagang kantin tersebut. Aplikasi selanjutnya yaitu mobile informasi sekolah. Yang sudah saya jelaskan tadi di slide sebelumnya terkait presensi. Nah, nanti siswa itu bisa melakukan form absensi melalui mobile informasi sekolah. Nanti tinggal ambil gambar, lalu nanti akan tampil jam masuk atau jam pulang. Apabila tidak sesuai dengan jam masuk, akan tertulis atau tercantum status terlambat. Nah, dan dengan juga ada suhu pulang, itu untuk opsional saja. Selain untuk absensi, mobile informasi sekolah juga bisa melihat atau memonitoring untuk seperti nilai siswa, seperti tugas siswa, seperti informasi UKS, jadi kesehatan siswa tersebut, terus tugas siswa, nilai ujian siswa itu termonitoring di dalam mobile informasi sekolah. Nah, nanti orang tua itu dapat melihat hasil dari anak-anaknya itu bagaimana sih di sekolah itu hari ini, apakah sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik, apa sudah absen, atau kesehatan di UKS-nya ada menurun hari ini atau sedang ada penyakit apa. Itu nanti bisa dilihat informasinya melalui mobile informasi sekolah. Dan ini sudah terintegrasi dengan Dapodik, data pokok pendidikan. Nah, aplikasi selanjutnya yaitu ada manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan ini biasanya dipakai atau diperlukan oleh Wakasek bagian kesiswaan karena ini berbeda dengan BK. Kalau BK mungkin ada role-nya tersendiri yaitu guru BK. Kalau kesiswaan itu lebih ke pelanggaran, lebih ke prestasi siswa atau kegiatan siswa. Jadi misalkan apabila siswa tersebut melakukan pelanggaran ataupun siswa tersebut mendapatkan prestasi entah itu non akademik atau akademik, itu nanti termonitoring dalam manajemen kesiswaan. Nah, nanti juga bisa terekap untuk dilaporkan ke orang tuanya dan terintegrasi di aplikasi mobile informasi tersebut. Jadi ketahuan nih, misalkan si anak ini tuh, oh ternyata prestasinya ini, eh, pelanggarannya sekian-sekian, nanti akan termonitoring melalui manajemen kesiswaan. Nah, bimbingan konseling itu masih satu portal dengan manajemen kesiswaan. Cuman yang berbeda yaitu masalah fiturnya. Kalau kesiswaan tadi lebih mengarah ke pelanggaran siswa ataupun prestasi siswa atau kegiatan siswa yang lainnya. Sedangkan bimbingan konseling itu lebih ke penglihatan, pencapaian minat dan bakat. Jadi memiliki fitur, memiliki fasilitas untuk melihat apa sih minat dan bakat dari siswa tersebut dan juga memiliki fitur untuk melakukan konsultasi dengan guru BK-nya. Nah, nanti ada pertanyaan atau kuesioner yang nantinya akan dijawab oleh siswa tersebut yang akan memberikan output nanti siswa tersebut misalkan secara minatnya di bidang hitung-hitungan. Oh, berarti bakatnya mungkin di bagian informatika. Untuk nanti untuk karirnya atau perguruan tingginya diarahkan ke ilmu komputer. Karena mungkin secara minat dan bakat itu lebih condong ke hitung-hitungan ataupun coding misalkan. Nah, itu nanti bisa terfasilitasi di dalam aplikasi bimbingan konseling. Nah, ini juga sudah termonitoring di manajemen kesiswaan dan manajemen kesiswaan apabila sudah ada inputan akan masuk ke dalam aplikasi bimbingan konseling. Jadi misalkan kita memilih siswa di aplikasi tersebut, nah nanti akan muncul outputnya. Oh ternyata siswa ini memiliki pelanggaran 2, terus memiliki prestasi 5. Nah itu sudah termonitoring bimbingan konseling dari integrasi di manajemen kesiswaan. Jadi guru itu tidak perlu lagi repot-repot apa namanya satu persatu gitu untuk melihat dari siswanya. Jadi karena udah ada rekapan dari kesiswaan, jadi tinggal menyimpulkan lagi lebih lanjutnya gitu. Nah, kan kalau misalkan tanpa itu kan kita lebih sulit kan untuk kita melakukan konseling si gurunya. Nah, karena ada manajemen kesiswaan, jadi sudah terekap. Oh, ternyata prestasi siswa tersebut eh, ada segini dan untuk pelanggannya segini. Nah, tinggal lebih lanjutnya yaitu minat dan bakat. Itu untuk bimbingan konseling. Lalu ada manajemen aset. Nah, ini manajemen aset ini sangat krusial sekali karena banyak sekolah yang membutuhkan aplikasi ini, terutama untuk manajemen persediaan atau manajemen peminjaman aset seperti apa namanya proyektor. Misalnya sekolah itu
memiliki stok proyektor sekian. Nah, itu pasti siswa atau guru melakukan peminjaman tersebut untuk keperluan atau kegiatan dari pembelajaran. Nah, itu nanti termonitoring di dalam aplikasi aset sekolah. Nanti ada laporan asetnya setiap per periode, per bulan, per hari nanti akan ketahuan di situ. Nah, nanti ada informasi seperti nilai aset. Nah, sebenarnya kan ada di dashboard sudah terpampang dengan jelas bahwasanya statusnya baik atau rusak. Dan kalau yang misalkan statusnya yang baik ada berapa barang. Terus ada apakah ada barang yang harus melakukan perawatan. Nah, terus kalau misalkan peralatan komputer berapa sekian dengan nilai biayanya berapa gitu. Nah, nanti itu sudah termonitoring di aset sekolah. Jadi juga selain menyimpan nilai aset atau data aset juga melakukan peminjaman aset itu bisa di aplikasi manajemen aset. Oke, yang ini manajemen aset selanjutnya yaitu aplikasi manajemen jurnal. Manajemen jurnal ini lebih bagaimana si guru itu tidak perlu berulang kali memberikan tugas yang sama. Ya, jadi siswa itu bisa langsung cek melalui aplikasi jurnal. Jadi guru itu nggak perlu menulis lagi di papan tulis, misalkan tugas yang kemarin ditulis kembali. Nah itu kan mungkin memakan waktu. Nah makanya dengan adanya aplikasi manajemen jurnal ini, itu guru tidak perlu lagi. Tinggal siswa tersebut login dan mengerjakan aplikasi yang sudah ada dan pernah dibuat oleh guru tersebut. Nah, sesuai kurikulum yang berlaku. Nah itu fungsi dari manajemen jurnal. Lalu fitur yang kedua juga memiliki fitur untuk memberikan agenda pembelajaran guru. Nah, semisal guru tersebut hari tersebut itu berhalangan, guru tersebut bisa memberikan tugas. Nah, nanti tugas tersebut itu nanti guru yang membuatnya. Nanti akan dilaporkan ke kepala sekolah. Oh, guru ini hari ini tidak masuk, tapi memberikan tugas misalkan mengerjakan ini dan dikumpulkan tanggal sekian. Nah, nanti itu akan dilaporkan bahwasanya meskipun guru tersebut tidak dapat mengajar atau berhalangan mengajar pada hari itu, tetapi ada tugas yang diberikan. Nah, itu untuk menjaga itu tadi integrasi guru ke siswa. Jadi jangan sampai gurunya nggak hadir tapi malah nggak ada tugas. Jadinya kan siswa tidak dapat ilmu. Jadi manajemen jurnal ini mengatasi masalah tersebut. Dan juga bisa memberikan capaian-capaian. Nah, misalkan ini ada contoh ya, ada rekapan misalkan tanggal sekian kelas ini jumlah siswa ini semester semester genap bahwasanya sudah melakukan kegiatan matematika. Nah, itu ada fotonya. Misalkan oh benar ternyata guru tersebut sudah mengajar di kelas. Nah, itu kan ada buktinya nanti. Nah, itu sudah terlacak dan tertracking lah ibaratnya, termonitoring di aplikasi manajemen jurnal. Aplikasi yang selanjutnya yaitu ada manajemen dokumen. Nah, manajemen dokumen juga ini sangat perlu sekali karena biasanya sangat digunakan apabila ada alumni-alumni yang baru lulus. Nah, biasanya kan untuk booking dokumen, nah salah satunya untuk membuat surat berkelakuan baik atau untuk legalisir ijazah ataupun rapot. Nah, itu kan kadang kalau misalnya kita datang, nah udah jauh-jauh datang, udah banyak siswa yang datang tapi malah nggak ada misalkan dari TU-nya nggak ada. Nah, itu kita bisa membuat perjanjian dengan melakukan formulir booking dokumen. Nah, nanti akan dijadwalkan dari si sekolah tersebut. Nah, itu lebih mengefisiensi siswa tersebut agar nantinya siswa pas datang ke sekolah itu tidak lagi yang namanya PHP ibaratnya, pemberi harapan palsu. Nah, jadi dengan manajemen dokumen sekolah ini juga bisa memberikan kemudahan siswa untuk melakukan legalisasi ijazah ataupun dokumen sekolah yang lainnya. Dan juga ada layanan PTSP, ada layanan apa untuk rapor digital siswa, manajemen surat sekolah, validasi dokumen, ada manajemen arsip sekolah dan itu sudah menjadi satu portal di dalam manajemen dokumen. Jadi sekolah mempunyai dokumen fisik dan juga memiliki backup dokumen digital di dalam aplikasi. Jadi ibaratnya sudah pas lah dan imbang gitu, balance secara eh, program. Nah, itu tadi adalah aplikasi terakhir ya, manajemen dokumen sekolah. Nah, mungkin itu sekilas tadi penjelasan terkait aplikasinya. Nah, intinya dari semua aplikasi itu sudah termonitoring, sudah terintegrasi satu portal dengan data center, di mana data center itu adalah sebagai punggawanya atau tulang punggungnya data dari semua aplikasi. Jadi nanti guru ataupun staff itu bisa langsung impor data siswanya di situ. Nah, nanti semua aplikasi yang terhubung dengan data center itu sudah otomatis mengenerate siswa-siswinya jumlahnya berapa, kelas berapa. Nah, itu sudah generate atau sudah otomatis ada di semua aplikasi. Dan itu sudah pasti aplikasi itu sudah pasti include dengan yang namanya data center. Nah, untuk selanjutnya